Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, Wapres tidak ada gunanya. Sebenarnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian, ya, normalisasi harga pada harga keekonomian. So sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos. Mau tahu siapa setan-setan dari golongan manusia? Paling tidak ada dua. Setan dari golongan manusia itu paling tidak ada dua. Satu, as-sakit anil haq fahuwa syaitanun akhras. Orang yang bungkam, diam, tidak berani menyampaikan kebenaran, padahal dia melihat itu benar, tapi dia bungkam karena takut dengan tekanan, takut dengan intimidasi, takut dengan ancaman. Ilmunya nggak dia pakai, cuma diam. Bagi dia mutunya diam itu emas. Orang yang begini adalah setan yang bisu. Anak-anakku duduk manis, jangan berisik, diam yang manis. Nanti Habib doakan kamu jadi wakil presiden, ya. Yang diam nanti didoakan jadi wakil presiden. Paham maksudnya? Ini dalam loh maksudnya. Betul. Siapapun orangnya, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib sekalipun, ketika dia melihat kemungkaran, dia diam, bungkam, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, maka sebenarnya dia itulah setan yang sedang bungkam. Betul? Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Karena tidak semua yang pahit itu jelek. Minum jamu awalnya pahit, tapi kalau dibawa tidur, tidur pules. Bangun tidur, segar bugar. Memang kebenaran disampaikan di muka bumi pahit, harus lewat penjara, harus dibenci, harus dihujat, harus diboikot. Tapi dunia apalah artinya dengan kehidupan akhirat? 1000 tahun hidup di dunia, akhirat itu hanya 1 hari saja. Ka'alfi yaumin mimma ta'udun. 1 hari akhirat itu 1000 tahun kehidupan di dunia. Hanya orang-orang yang bodoh mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya hanya untuk jabatan, uang, ketenaran. Lalu dia bungkam untuk menyampaikan kebenaran. Berarti dia sudah menjual kehidupan akhiratnya. Nggak ada apa-apanya dunia ini. 1000 tahun ente hidup di dunia, itu akhirat cuma 1 hari. Ada yang di sini umurnya sampai 1000 tahun. Kalau ada berarti dia makhluk purbakala. Terakhir yang pernah merasakan usia 1000 tahun itu cuma Nabi Adam toh. Setelah Nabi Adam turun Nabi Nuh 950 tahun. Betul? Betul. Turun lagi Nabi berikutnya 750 tahun. Turun Nabi setelahnya 500 tahun. Turun Nabi berikutnya 400-an. Turun. Makin dekat kiamat, jatah hidup manusia makin dikurangi. Coba belajar dari sejarah. Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Sekali lagi saya ulangi. Makin dekat kiamat, jatah hidup di dunia ini makin Allah perpendek. Nabi 63 tahun. Maka maaf yang malam ini kira-kira umurnya 62 tahun 11 bulan. Mohon maaf, ayah anda usia berapa? Ayah anda usia berapa? Usia 17. Ayah anda usia berapa? Omong 78. Aman. Udah dapat bonus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara umur, Nabi diam-diam memberikan kartu peringatan kepada kita. Nabi kasih bocoran kalau bicara tentang umur. Kata Nabi apa? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sekali lagi saya ulang.
Sekali lagi kakek ama langsung berubah gaya hidup kakek. Kata Nabi umur umatku antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Kalau ada yang melewati 70 itu nggak banyak, cuma bisa dihitung dengan jari. Contohnya ayahanda kita 78, tapi gaya kayak 28. Sorban kayak Niji. Kakek berkalung sorban, gaya tetap milenial. Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, Wapres tidak ada gunanya. Di tengah maraknya orang-orang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, demonstrasi di mana-mana. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan yang kurang diterima masyarakat. Ma'ruf Amin menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perekonomian. Sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat, kata Ma'ruf dilihat dari YouTube Sekretariat Wapres, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Ma'ruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga. Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak, ujarnya. Sementara, penggiat media sosial ikut berkomentar terkait dengan pernyataan Wapres Ma'ruf. Toku Gandawan melalui akun Twitternya @gandawan. Wapres Ma'ruf Amin bukan tidak bekerja, tapi tidak ada gunanya, tulisnya di kolom komentar. Lalu, @Bambang Budiman mengatakan, BBM Pertalite itu barang subsidi jika dikurangi dan dialihkan untuk BLT otomatis harga naik, di lain pihak masyarakat yang belum beruntung dapat bantuan langsung tunai. Kemudian, @Edo Rajal menanyakan